bang bitangi nama sai torang ombuni nama sai saksak pasanapun mo ode bata tu soolo tadinga lamuji ko Tuhan nasagogo bahenoku lau pasanapun ho rodi ujung ningoluku sai puji oku ho. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita menjalani aktivitas kita di hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Saat ini kami datang untuk mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami untuk mengerti dan bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita di hari ini, Sabtu 16 September 2023, tertulis dalam Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, siapa yang tidak kenal dengan Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison ialah seorang penemu bola lampu pijar yang namanya sangat sulit untuk dilupakan. Namun tahukah kita bahwa di balik keberhasilan Thomas Alva Edison, dia sangat banyak sekali mengalami kegagalan dalam hidupnya. Kegagalan yang dialami Thomas Alva Edison pun tak hanya sekali atau dua kali saja, tetapi sampai 9.999 kali. Untung saja Thomas Alva Edison tidak menyerah begitu saja ketika kegagalan demi kegagalan memukulnya. Ia pun belajar dari setiap kegagalannya, sampai akhirnya semua perjuangannya membuahkan hasil yang baik, dan ia berhasil membuat bola lampu pijar yang menyala. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kegagalan demi kegagalan yang dirasakan oleh Thomas Alva Edison telah diubah Tuhan menjadi suatu kebaikan. Kebaikan yang dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh dunia hingga saat ini. Thomas Alva Edison pernah berkata, "Saya tidak pernah gagal. Saya hanya menemukan 9.999 cara yang tidak tepat." Dari pernyataan ini kita dapat memetik pelajaran bahwa banyak kegagalan terjadi karena kita tidak menyadari betapa dekatnya kita dengan keberhasilan ketika kita menyerah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, begitu pula lah dengan kita. Kita mungkin juga sedang mengalami kegagalan. Entah kegagalan dalam usaha, dalam pernikahan, dalam bidang pelayanan, atau dalam studi kita. Tentu kita merasa bahwa seolah-olah tidak sanggup lagi, karena kegagalan itu membuat kita merasa bersalah, malu, dan tidak punya harapan lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, nats renungan hari ini mengingatkan kepada kita agar kita mau bangkit dari kegagalan. Jangan pernah menyerah dengan kegagalan yang sedang kita alami. Teruslah berjuang dan belajarlah dari kegagalan-kegagalan yang kita lalui.
Jangan pernah putus asa. Tentu masih ada harapan, masih ada kesempatan, masih ada pelangi di balik hujan. Marilah berserah kepada Tuhan dan mintalah Dia menunjukkan tujuan hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehancur apapun hidup yang pernah kita lalui, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memperbaikinya. Percayalah Bapak Ibu, bagi Tuhan tidak ada kegagalan yang tidak bisa diperbaiki. Rencana Tuhan dalam hidup ini tidak bisa kita rusak, meskipun kita merasa telah merusaknya. Sesungguhnya Tuhan Yesus tidak pernah terganggu walaupun kita sering mengalami kegagalan. Karena dalam anugerah Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal mengubah kegagalan kita menjadi kebaikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita tentu tidak pernah lepas dari kuasa Allah. Ia berotoritas mutlak atas apa yang telah diciptakannya. Allah itu maha kuasa. Kuasanya besar dalam segala hal. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ia sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Bukankah ini seharusnya membuat kehidupan kita tenang? Jika kita percaya bahwa Allah itu maha kuasa, maka marilah kita menjalani kehidupan ini dengan penuh ketenangan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang maha kuasa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengarkan di pagi hari ini. Ajarilah kami Tuhan agar selalu mengenal kuasa-Mu dan tenang bersama-Mu. Menghidupi kebenaran-Mu dalam setiap perkataan kami. Kami memohon kepada-Mu Tuhan. Dengarlah seruan permohonan yang kami sampaikan kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang dapat memberikan keselamatan bagi kami anak-anak-Mu. Dalam keadaan sulit sekalipun, kami yakin Tuhan Engkau akan menemani kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami yakin Engkau telah menyediakan sesuatunya dengan sangat baik. Begitu juga Tuhan pada hari ini. Kami akan melakukan berbagai aktivitas kami. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan Kau yang memampukan kami. Kami serahkan seluruh rencana dan kegiatan kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Selamat pagi buat kita semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas. Sana pun ho, rodimu